Halo kawan CBN Education, selamat datang kembali di podcast Ruang Tengah, podcast yang ngobrolin tentang dunia pendidikan, kreativitas, dan kisah inspiratif dari anak muda Indonesia. Hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget, apalagi buat kamu yang lagi mikir, kerja di dunia digital sebenarnya harus jago apa sih? Nah, karena itu sekarang hampir semua sektor di industri di Indonesia, dari mulai UMKM, pendidikan, media, sampai kesehatan, sudah terdigitalisasi. Tapi banyak juga yang masih mikir, kalau mau kerja di dunia digital, harus jago coding nggak sih? Atau harus anak IT? Nah, untuk bahas lebih dalam, kita kedatangan tamu spesial, Febrian Haidar Daruaji, alumni Asia University Malaysia yang sekarang aktif berkarya di Indonesia, khususnya di industri digital, dan punya pengalaman seru mulai dari kuliah, terus sampai berkarir di berbagai bidang teknologi. Sekarang kita sambut Kak Febrian. Halo Kak, selamat datang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Haidar, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih mengenai topik yang akan kita bahas hari ini, boleh dong kenalan mengenai profil pribadinya gitu. Boleh, thank you undangannya juga ke sini ya. Sama-sama Kak. Nama aku Febrian Haidar, biasa dipanggil Febrian. Saat ini bekerja sebagai Strategic Business Development Manager di salah satu tech company di Indonesia juga, di Jakarta, yang berfokus untuk memberikan layanan digital identity atau biometric verification untuk financial services. Gitu. Kemudian lumayan aktif juga gitu ya di beberapa forum tech, tapi fokusnya untuk yang bidang bisnis. Karena kita tahu startup Indonesia kan akhir-akhir ini lumayan struggling ya, betul. Sebenarnya bukan karena mereka nggak jago bikin produk, tapi mungkin marketnya juga belum bisa mengadopsi dengan baik. Nah ini sekarang sering jadi omongan lah di tim-tim bisnis utamanya ya, bagaimana startup ini mereka peluang kerja banyak karena startup kan gede banget ya. Iya, kadang. Nah itu gimana caranya nggak struggling sih? PR gitu lah ya buat kita anak muda Indonesia gitu, untuk bikin supaya startup Indonesia tuh lebih jauh berkembang lagi ke depannya gitu. Betul. Terus berarti sekarang di Jakarta Kak? Di Jakarta. Terus kenapa sih dulu tuh memilih jurusan IT Kak, kalau boleh tahu apa alasannya gitu, dan memilih di Asia University? Sebenarnya kalau ditanya kenapa IT, mungkin kalau jawaban klasik dulu kenapa pilih itu, dulu mikirnya perusahaan mana sih, atau mungkin kalau ngomongin pemerintah instansi mana sih yang butuh tenaga IT gitu ya. Cuman kayaknya aku mau ralat dikit kenapa harus di IT, karena somehow ternyata berkembang ke sini ya, tadi ngomongin digital, ngomongin IT itu sangat lekat banget gitu ya sama kehidupan sehari-hari gitu, baik secara personal kita pribadi ataupun baik secara profesional di perusahaan gitu. Semua tools, semua even perbedaan dokumen yang dulu Word itu udah masih offline gitu, masih kita minta pakai hari, sekarang udah ada Google Docs dan lain-lain. Itu kan IT yang melekat di diri kita gitu. Pun secara profesional tools yang banyak membantu kita. Sekarang kalau yang di tech ada GitLab, ada GitHub, udah orang ada ChatGPT, bikin aplikasi nggak udah from scratch, tinggal aja ngasih prompt di situ udah keluar caranya gitu. Jadi ternyata itu yang akhirnya kelebihan kita sebagai lulusan IT nggak terlalu asing juga dengan istilah-istilahnya ketika kita terjun apapun gitu ya, apapun di perusahaannya dan apapun di departemennya gitu. Jadi itu yang akhirnya jadi salah satu kelebihan kita sebagai alumni IT, jurusan IT, untuk bisa lebih cepat di selain non jurusan IT gitu. Kayak peluangnya tuh lebih banyak dicari gitu ya. Yes, betul. Dan kalau ditanya kenapa Malaysia, ya karena waktu itu kebetulan kan ada program kerjasama gitu ya antara Politeknik Jakarta dengan Asia University, dan itu pengalaman yang baik juga buat aku gitu ya. Secara kurikulum mungkin kurang lebih sama lah kalau kita bicara basic, tapi experience magang di sana gitu ya, kalau ngomongin bedanya apa, di Malaysia itu exposure international culture-nya kita nggak dihadapin tuh kalau ke orang yang level lebih tinggi itu harus lebih sungkan gitu, tapi
Tapi kalau di sana tuh kayak setara lah. Oh, itu iya, yang iya, akhirnya experience yang baik juga buat aku gitu untuk berkarir juga akhirnya Di sekarang. sana. Tapi berarti dari awal itu emang nggak sengaja memilih kuliah di luar negeri gitu ya? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau waktu itu IT, terus pas buka Wikipedia ada program Kerjasama kerjasama, sama luar negeri. betul. Ya, aku pilih itu lah. Sama. Karena aku pengen dia di luar negeri pasti beda ininya. Iya, kayak ngebuka apa namanya pemahaman tentang gimana Iya, sih betul, luar betul. negeri itu gitu. Terus oke. Nah kalau lihat dari profil Kak Febrian nih, sempat magang juga di Malaysia, terus lanjut kerja juga di sana Iya. kan? Bisa ceritain nggak sih Kak sedikit aja? Iya. Di sana waktu itu magang kurang lebih 6 bulan. Nah ini mungkin sebelum lanjut ke situ ini yang menurut aku salah satu kelebihan IU juga ya, Asia University. Jadi kita itu benar-benar dibantu oleh kampus untuk dapat tempat magang. Dalam artian dibantu itu tidak hanya relasi, dalam artian kita tanda kutip disebar CV-nya ke perusahaan, tidak hanya itu, tapi mereka membantu juga untuk satu bikin cover letter, kemudian ada review CV atau resume kita. Nah itu yang menurut aku Sangat membantu gitu ya? Sangat membantu gitu dari IU gitu, dosen-dosennya waktu itu ya. Terus alhamdulillahnya aku magang di salah satu production house, kan waktu itu kan jurusannya multimedia dan jaringan ya. Gitu aku magang di salah satu production house yang memang akomodir digital marketingnya FMCG waktu itu kerja sama Nestle. Oh, gitu. Nestle. Jadi aku lumayan in charge di situ, baik dari pembuatan video komersialnya sampai bagaimana cara mengatur channelnya ya, maksudnya sembarin untuk hasil dari syutingan video komersial tersebut. Gitu, itu yang bagus, maksudnya dari proses pencarian sampai magangnya. Terus ya alhamdulillah setelah lulus bekerja di sana kurang lebih 2 tahun. Itu di Perpanjang untuk lanjut kerja di Nestle itu Kak? beda. Oh, beda Aku company. cari lagi sendiri waktu itu di Sutherland Malaysia, Oh, oke. sebagai associate account manager. Seperti itu. Berarti kayak untuk magang emang disediakan dari kampus link-linknya kayak company mana aja yang bisa kamu datengin untuk magang gitu? Betul. Setidaknya kampus IU itu membantu untuk tadi ya persiapan dan proses pencariannya juga gitu. Meskipun sebenarnya kalau dari aku itu link aku sendiri, sebenarnya aku nyari di LinkedIn waktu itu. Tapi dari kampus sudah memberikan beberapa list yang aku harus engage gitu. Termasuk aku ingat banget waktu itu mungkin aku termasuk yang anak-anak multimedia lah ya, termasuk yang akhir-akhir lah dapatnya. Kalau anak yang IT itu cepat, multimedia itu lumayan agak lama, dan sampai waktu itu lupa aku sama Mem Indu waktu itu namanya. Mem Indu bilang ke saya, Mem Indu itu yang dulu yang ngurus international student, Feb, coba cari kontak di situ di websitenya perusahaan itu, chat aja gitu, bilang kamu udah submit ke email. Bener, aku langsung chat beneran WA. Ya udah, oke, saya review, akhirnya keterima di situ. Oke. Buat teman-teman jadi jangan khawatir kalau misalkan mau kuliah di luar negeri kayak bingung cari tempat kerjanya di mana, tempat magang yang di mana. Di Asia University bisa dicariin tempat magangnya. Jadi dari secara surat menyurat tadi ya, itu udah diurusin gitu. CV review, betul. Jadi kayak buat mahasiswa asing itu sangat amat membantu gitu ya. Betul. Oke, luar biasa Kak, inspiratif banget pengalamannya. Terus nih, ngomongin masalah kuliah di luar negeri, pasti ada perbedaan culture, terus kayak kebiasaan, orang-orangnya juga, etnisnya seperti apa sih Kak kalau di Malaysia itu budayanya? Kalau di Malaysia mungkin khususnya aku akan banyak bicara ke IU karena aku di situ ya. Sebenarnya dosen-dosennya itu secara proses belajar kalau sama lah ya. Pasti kita ada kelas, maksudnya ada satu silabusnya juga dalam tahun tersebut, materinya dan lain-lain. Cuman yang jadi pembeda, kalau menurut aku itu mereka dosen-dosen ini lebih banyak memberikan mahasiswa itu untuk sering berpendapat. Dalam arti berpendapat itu ketika ada study case atau misalkan ada tas gitu ya, kita dituntut untuk bisa tahu lebih, nggak harus dari dia gitu, tapi
harus tahu lebih lah untuk bisa paham terhadap study case atau pembelajaran yang sedang dilakukan. Kayak gitu. dua arah gitu ya? Ya betul itu yang menurut aku jadi jadi pembeda lah dengan mungkin di sini ya gitu. Itu yang jadi pembeda. Dan kalau secara culture kebetulan kalau Malaysia kan mirip-mirip ya dengan Indonesia gitu, jadi nggak terlalu. Yang jelas improve my English skill banget sih. Bahasa Inggris aku jadi lumayan bagus di sana. Sebenarnya pede ngomongnya. Kalau belajar di kelas tuh pakai bahasa apa, Kak? Bahasa Inggris. Full. Bahasa Inggris. Kalau ini nggak tahu sebenarnya kelas atau enggak ya. Jadi kalau misalkan dosen Melayu itu pasti akan ada beberapa campuran. Tapi kalau dosennya kebetulan dapat yang Chinese, mohon maaf Chinese atau India gitu, itu full English. Oh, oke. Tapi selama mengikuti pelajaran itu kayak full bahasa Inggris nih gitu. Itu kayak mencari tahunya tuh. Nah, itu yang menurut aku tantangan juga. Tantangan dan culture tadi gitu. Mau nggak mau kan gitu ketika jadi belajar juga. Yes, betul. Mau nggak mau kita harus tahu kosakata baru itu yang akhirnya kita dituntut ya. Lo kalau nggak ngerti ya nggak akan tahu bisa ngikutin pelajarannya gitu. Secara nggak langsung itu pelajaran di luar dari perkuliahan teori itu sendiri gitu ya. Betul. Banyak banget positifnya, Kak. Kak Febrian, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kenapa sih memutuskan untuk pulang ke Indonesia? Pertanyaan menarik nih. Sebenarnya kalau kenapa alasan realnya gitu ya, tadi bercandanya nyari jodoh gitu ya, cuman kalau realnya sih sebenarnya waktu itu kepikiran kayaknya nanti kalau ke Indonesia, aku tahu dunia kerja Indonesia itu lebih berat tanda kutip dengan dunia kerja di Malaysia. Kenapa? Kalau pernah perhatiin lowongan di LinkedIn, di Indonesia tuh buka baru 4 jam aja yang nge-apply mungkin hampir 100. Kalau di Malaysia tuh mungkin masih 20, 30 gitu. Jadi takutnya nanti kalau udah baliknya udah keburu tua gitu ya, bukan keburu tua, maksudnya udah keburu senior dan lain-lain, saingannya apalagi kalau aku ya bisnis kan bicara networking, itu takutnya nanti build-nya agak lebih susah kalau misalkan aku lama di Malaysia terus tiba-tiba ke Indo gitu, kayak mulai dari nol gitu kan. Nah makanya aku mumpung karena masih 2 tahun di Malaysia, baru 2 tahun kerja, ya aku balik ke Indo supaya bisa grow my karir di sini sih gitu. Karena lebih keras aja kalau dunia kerja di Indonesia gitu compare dengan Malaysia sih menurut aku. Jadi gitu. Lihat umur juga gitu ya, Kak? Iya, betul. Jadi mungkin masih stage-nya masih early, masih fresh. Ya udah aku balik ke Indonesia untuk bisa grow my karir di sini sih. Berarti itu yang dari tadi yang Kak Febrian kerja di sini, apa beda lagi company-nya? Oh, beda lagi. Aku udah 3 kali pindah berarti ini sekarang. Oke. Terus nih, pengaruh pengalaman kerja di luar negeri sejauh ini untuk Kak Febrian apa? Oke, yang pertama mungkin kalau bicara enaknya, ini sering ngobrol juga nih sama istri aku. Alhamdulillahnya karena kita pertama kali kerja di Malaysia itu kita dapatnya UMR Malaysia. Itu satu kalau kita ngomong soal materi ya. Dengan UMR Indonesia pasti beda dong gitu. Jadi ketika aku balik ke Indo dengan punya pengalaman kerja 2 tahun, ya pasti ngikutin gaji aku terakhir. Jadi aku alhamdulillahnya ngerasain gaji itu UMR-nya Malaysia bukan UMR Indonesia. Itu secara materinya. Secara mungkin ngaruh di sisi experience di CV-nya ya. Jadi ini pengalaman luar negeri itu pasti lumayan dipertimbangkan lah ketika kita apply kerja di sini, apalagi yang memang multinasional ya. Dalam arti multinasional tuh tidak kita bicara yang gede-gede, tapi misalkan perusahaan-perusahaan luar yang lagi ekspansi ke Indonesia, itu mereka pasti akan mengutamakan calon-calon karyawan yang memang punya pengalaman kuliah atau bekerja di luar negeri. Setidaknya sesimpel culture-nya mereka udah punya experience, bahasanya mereka juga udah punya experience. Kayak gitu. Itu 2 hal itu sih yang menurut aku yang akhirnya aku beruntung alhamdulillah bisa gitu, yang merasakan kerja dan kuliah di luar negeri sih. Itu luar biasa, kayak termotivasi banget nih pasti buat mahasiswa yang mau kuliah ke luar negeri. Lanjut Kak, nah dari seluruh pengalaman selama di Malaysia, apa sih pelajaran yang paling berkesan menurut Kak Febrian dari seluruh aspek itu ya, nggak cuma kuliah belajar tapi mungkin pergaulan sosial? Oke, mungkin kalau di
ketika study ya, ketika jadi mahasiswa dan kebetulan di Malaysia gitu ya, di IAIU kan di Malaysia, itu kalau kita bicara non pendidikannya lumayan kemudahan untuk traveling ke di luar Malaysia ya. Maksudnya kita mau ke Singapura, ke Thailand, ke Vietnam nggak sih? Ya Thailand, Singapura lah itu lumayan. Iya, karena mepet, jadi kita bisa explore. Harga-harganya juga nggak terlalu mahal untuk transportnya. Terus mereka kan kalau di Jakarta tuh terlalu banyak etnis, tapi kita bisa disatukan oleh satu bahasa gitu. Kalau di sana kan mungkin cuma 3, tapi beda-beda gitu untuk bahasanya. Itu yang jadi kita jadi tahu juga gitu untuk yang tadi ya ngomongin internasional friendship dan lain-lain, itu yang apalagi pas kerja gitu, itu yang jadi pengalaman yang paling menyenangkan sih, bisa kerja dengan orang dengan background yang berbeda, dengan etnik dan culture yang berbeda gitu. Jadi kita lebih memahami juga sih ternyata kita nggak sendiri nih di sini di dunia ini gitu. Itu yang jadi paling menarik sih. Karena belum tentu di Indonesia bisa kayak jalan-jalan ke luar negeri segampang itu ya. Iya, betul. Oke. Nah, sebelum lanjut nih Kak, kita ada games ya. Kita ada games kecil. Ada hadiahnya nggak nih? Hadiahnya kopi. Udah dituang dari tadi. Jadi nama gamesnya Fatos. Fakta atau mitos? Oke. Dipegang. Ntar jadi ya mungkin Kak Febri udah banyak lihat kali ya yang ada pertanyaan dari tim kita. Ya. Tinggal jawab itu fakta atau mitos yang pasti seputar Malaysia. Oke. Seputar kuliah dan lain sebagainya. Ini kalau setelah Malaysia 2 jam mau nih kan biasa. Setiap hari aku liatin vlog soal Malaysia soalnya, hampir setiap hari. Udah tamat tuh ya? Iya. Ayo. Oke, fakta atau mitos? Kalau sudah S1 di Malaysia, gampang lanjut S2. 1, 2, 3. Oke, ya benar jawabannya. Dua. Lanjut. Oh, nggak dikasih alasannya? Ini alasannya kayaknya salah ya di sini. Kenapa fakta Kak? Boleh, mungkin Kak Haider tahu, Kak Febren tahu. Karena nggak tahu ya, kalau di Malaysia tuh mungkin karena belajar itu happy ya, jadi kuliah tuh orang semangat. Alhamdulillah teman-teman aku di angkatan aku nggak ada yang males tuh kuliah. Dulu pas masih di sini, jujur aja ada yang males kuliah apa gitu. Ntar di sana tuh entah kenapa nggak ada. Iya, seharusnya beda, betul. Karena lebih gitu. semangat. Iya. Kayak hal baru kali ya, lingkungan baru, terus betul. pelajaran dan sebagainya. Oke. Lanjut. Fakta atau mitos? Biaya kuliah di Malaysia pasti sangat mahal. 1, 2, 3. Benar. Mitos. Alasannya karena biaya kuliah dan hidup di Malaysia jauh lebih terjangkau dibanding negara-negara barat, tapi kualitas pendidikan tetap tinggi. Betul Kak? Betul. Nggak semua, mungkin ada juga yang mahal, cuman Iya, sebenarnya kalau di-compare di Malaysia dengan Indonesia. top 3 atau top 5 Indonesia sama Malaysia kayak mirip-mirip ya harga kuliahnya. Sekarang harga kuliah Indonesia juga mahal, bukan mahal ya, maksudnya lumayan lah ya gitu. Sama, tapi kasih experience yang berbeda gitu. Ya mending ke sana. Apalagi kalau buat anak rantau ya. Karena dulu aku mikirnya, kebetulan aku dari Jawa Timur ya, dari Ponorogo gitu. Naik pesawat ke Jakarta dengan mamaku naik pesawat ke KL, kayaknya sama-sama aja dari Surabaya, iya. Gitu. Kalau nyari experience yang baru gitu, mendingan langsung aja ke luar negeri, ke Malaysia. Betul. Pertanyaan ketiga ya. Ijazah dari universitas di Malaysia tidak diakui secara internasional. Fakta atau mitos? Tidak kan? Ya, tidak diakui secara internasional. Mitos kan? Betul. Karena banyak universitas Malaysia yang memiliki akreditasi internasional. Ya, dan betul. dengan universitas dari UK, Australia dan lainnya. Bener. Pertanyaan keempat ya. Salah.
Bahasa pengantar di Universitas Malaysia adalah full bahasa Inggris. Fakta atau mitos? Bahasa pengantar kan? Apa jawabannya apa? Enggak kok, bahasa pengantar kan Inggris deh. Bahasa Iya. pengantar. Mitos. Oh, mitos. Ya, karena Oh, ada salah benar tadi, keren banget. Keren, nggak ada salah benar. karena banyak juga yang pakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Oke. Tapi ada nggak sih yang dosen tuh full Melayu Wak, di sana? Enggak sih. Campur ya? Iya, makanya tadi gue bilang kalau Melayu tuh campur, jarang sih. Nah kebetulan dulu ada Pak Alan, kenal nggak sih Pak Alan? Pak Alan. IT. Oh nggak tahu ya, Pak Alan apa itu yang Chinese sama India full English. Kalau yang Melayu itu masih campur, nggak full itu. Justru kalau Melayu malah susah tahu. Iya ya. Iya kan? Ada yang sama tapi Iya. sebenarnya Betul. artinya beda. Betul. Benar juga. Oke, pertanyaan Kok saya kayak tahu ya? Wait a minute. Saya nggak tahu ya. Pertanyaan kelima. Mahasiswa internasional bisa bekerja paruh waktu saat kuliah di Malaysia. Fakta atau mitos? Ya nggak tahu di Malaysia kayaknya nggak boleh nggak sih? Gue nggak boleh ya? Oh iya. Aku pernah sih. Oh pernah. Ya udah. ya udah. Karena singkat aku di angkatan gue nggak boleh kerja paruh waktu. Nggak lah, maksudnya secara arusnya nggak boleh. Tapi ya nggak tahu kalau kamu boleh dari kampus. Nggak izin, nggak ada ininya. Iya. Singkat aku nggak boleh sih. Kalau di Malaysia. Sebenarnya fakta, mahasiswa asing diperbolehkan bekerja part-time hingga 20 jam per minggu, tapi hanya di sektor tertentu dan dengan izin resmi. Nah iya. Oh, izin resminya itu kali ya. Next. Nextnya, motor di Malaysia boleh masuk tol. Fakta atau mitos? Ini bener yakin langsung. Malaysia juga Malaysia bisa ya masuk tol motor. Motor bisa masuk tol ya? Mall. Motor bisa masuk mall. Pertanyaan selanjutnya. Hah. Biaya transportasi di Malaysia itu mahal. Fakta atau mitos? Betul, mitos. Transportasi umum tergolong murah dan terjangkau, apalagi dengan kartu Touch and Go yang student. Berapa paling mahal Mas Feb naik transportasi umum? Zaman Selain Grab ya? kereta itu zaman kerja itu aku karena harus transit dulu tuh Mas di Masjid Jamek. Jadi aku dari Ceras ke Masjid Jamek, transit ke yang lintas ke Bangsar tuh apa ya? Lintas apa ya? Kelana Jaya ya. Tuh. Hampir 7 ya sekali jalan ya. 68, 67, 6,5 ya itulah. Ini waktu Iya. kerja tuh masih pakai touch and go ada potongan. Oh enggak lah kalau udah normal. Emang ada tes sebagai student? Oh enggak sih. Emang ada ya? Tapi student Oh enggak sih, aku dari awal tes gue biasa aku. Dari awal. itu diskon 50% kalau Oh iya. Oh baru Tapi tahu, emang baru daftar tahu. dulu sih ke Pasar Seni kalau nggak salah waktu itu ya. Oh yang Pasar Seni. Oh iya berarti aku ada. Aku ada momen daftar di Pasar Seni. Benar. Oh iya ada. Iya berarti pas kuliah. Jadi kan Pas nggak kerja ada aku yang normal. Oh iya benar daftar Pasar Seni. Oke, lanjut ya. Makanan di Malaysia tidak cocok untuk mahasiswa asing. Mitos atau fakta? Oh, tergantung nggak sih? Kalau masih asingnya Indonesia cocok kalau Iya, mitos karena Malaysia punya makanan dari berbagai budaya, Melayu, India, Cina, dan banyak restoran internasional, Oh. termasuk vegetarian dan halal. Yang ke-9, cuaca di Malaysia selalu dingin dan sejuk. Mitos atau fakta? Panasnya. Iya betul. Karena sama kayak kita ya, Ya. biasanya tropis. Tapi panasan di sini apa di Malai? kalau gini, kalau panas itu mungkin mirip-mirip karena kan kita tetanggaan, cuman tingkat kelembapannya aja yang beda. Kayaknya kalau di sini agak lebih sumuk, ya. Apa sumuk itu apa? Tahu kan, ya agak lebih. Itu kan yang buat ngambil air. Sumur!
Gitulah. Gak tahu kan nggak artinya suhu kan? Gak tahu kan ya. Gerah katanya gerah. Agak lebih gerah. Oh, Gitu ya, suhu. Kalau di sana tuh panas kering gitu ya. Iya, iya, betul. Betul. Pasti. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Hmm. Kuliah di Malaysia cocok untuk mahasiswa dari Indonesia, fakta atau mitos? Betul. Karena bahasa, budaya, dan makanan cukup mirip. Banyak orang Indonesia kuliah di sana dan merasa nyaman. kalau misalkan ada pilihan lanjut kuliah di sana, mau Kak? Mau di UM kali ya? Boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Nggak apa-apa sih, Iya, kamu kan? Sorry. nggak apa-apa kok. Ada mau pengennya tapi bilang jurusannya ada di UM soalnya mas. Mau bukan ya? Ada jurusannya di UM kemarin lihat. Oke, lanjut. Kita lanjut. Kayaknya kalau dilihat dari pengalaman kerja Kak Febrian, sangat menguasai company di bidang digital dan teknologi ya Kak. Nah, menurut Kak Febrian nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kerja di dunia digital? Terus, apakah kalau itu harus selalu berhubungan dengan coding-mengoding? Oke, kerja digital itu berarti di sini tidak hanya sebagai ya tadi ya IT atau engineer tech gitu. Karena kalau gini, kalau kita ngomongin dunia digital, sekarang influencer Instagram apa ngakunya juga kerja di dunia digital gitu kan, content creator dan lain-lain gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya kalau saat ini gitu ya, kerja di dunia digital itu tidak terbatas coding dan tech, tapi tidak terlepas dari itu juga. Contoh, kalau aku lihat, kebetulan aku kan di startup ya, yang tech juga gitu, itu sekarang melek soal digitalnya itu tidak hanya di-apply atau tidak hanya harus diketahui oleh tim tech atau tim produk, tapi dari tim bisnis, tim legal, itu juga harus tahu. Karena kenapa? Ketika kita kerjasama dengan klien contoh, atau aplikasi kita dipakai oleh masyarakat, kita harus tahu kalau financial service contoh, bagaimana nanti keamanan data si customer, bagaimana proses customer itu sampai misalkan buka rekening account di bank atau digital tersebut gitu ya. Terus bagaimana privasinya, nah itu kan harus tahu juga gitu. Jadi kalau ngomongin dunia digital itu tidak hanya menjadi kewajiban oleh si engineer atau produk, tapi non itu juga harus tahu. Karena kalau kita bicara solusi itu kan harus secara menyeluruh ya. Nggak bisa ketika ada suatu kejadian, contoh mitigasi resiko, karena aku ngomongin dari profesional ya, dari yang udah bekerja di situ. Ketika ada suatu case, misalkan data bocor kayak kemarin, data PTA bocor, data institusi A bocor, nah itu kan yang bertanggung jawab nggak hanya satu departemen, nggak hanya punyanya si produk atau tim tech gitu, tapi tim GRC-nya, tim infranya, tim legalnya udah bener belum compliance-nya. Nah itu yang menurut aku semua orang harus melek ke situ, meskipun memang kalau kita bicara kewajiban yang bikin ya harus tim produk tech, yaitu ngomongin codingnya gitu. Tapi kalau mindsetnya, critical thinkingnya itu harus dikuasai oleh semua mungkin PIC atau semua karyawan yang di perusahaan tersebut harus tahu semua sih gitu. Gitu. Jadi bisa juga masuk ke divisi atau departemen selain daripada mengenai develop program itu sendiri ya Kak? Iya betul. Karena selama ini kalau aku lihat ya, yang menjadi ketimpangan, kalau aku lagi ngomong secara profesional lagi ya, ketimpangan antara si pembuat produk yang ngerti coding gitu ya, mereka merasa produk yang gue bikin ini udah paling bagus nih, ketika di blast ke market udah pasti adoptionnya banyak, ini akan mendatangkan keuntungan atau revenue yang besar dari perusahaan. Tapi di satu sisi tim yang tahu di lapangan, tim bisnis analis, tim bisnis development, mungkin ada tim bisnis acquire, mereka kan yang tahu butuhnya apa di masyarakat gitu kan. Nah ini yang ketimpangan ini yang sering banyak terjadi di perusahaan-perusahaan, utamanya perusahaan tech company yang baru gitu ya, startup yang baru itu, ini yang jadi ketimpangan. Nah menurut aku nggak bisa saling nyalain sih, karena ya memang satunya bikin tugas, satunya
untuk apa GTM ya, go to marketnya seperti apa gitu. Nah, tapi ini harus ada kesinambungan. Jangan sampai tim produk udah bikin produk yang bagus tapi nggak bisa diadopt. Dan juga ini request ternyata marketnya juga mungkin belum terlalu bagus juga requestnya ke sini gitu. Nah, itu yang akhirnya harus ada penghubung. betul diselaraskan sih menurut aku gitu. Lebih ke experience si penggunanya kita juga harus paham Betul, gitu ya, di sisi betul. untuk membangun apa program yang akan kita buat gitu ya. Betul. Karena kalau sekarang menurut aku peluang untuk kerja di dunia digital tuh lumayan tinggi Banget. banget. Di luar udah ada perusahaan-perusahaan besar ya, di luar itu harusnya Indonesia dengan masyarakat sebanyak ini, negara yang seluas ini, potensi perusahaan-perusahaan baru di bidang tech itu harusnya lebih banyak dan bisa lebih sustain sih. Itu yang menjadi PR kita bersama sampai sekarang. Harusnya. Gitu. Oke. Luar biasa, ilmu daging banget. Rawon kali rawon. Daging rawon. Terus nih Kak Febrian, apakah seseorang yang bukan dari jurusan teknologi atau IT bisa tetap berkarir di dunia digital, dan kalaupun emang bisa, gimana sih caranya gitu? Oke, bisa. Sekarang kalau bicara bisa banyak channel yang akhirnya bisa membantu kita untuk belajar tentang teknologi gitu ya. Banyak teman-teman aku juga di kantor atau mungkin di komunitas, dia ahli data science, data engineer, tapi backgroundnya ada yang akuntansi, ada yang manajemen. Sebenarnya kalau ngutip dikit boleh ya, CEO-nya Nvidia, Joseph Huang ya kalau nggak salah ya namanya. Nah, dia bilang justru jangan belajar AI-nya, justru jangan belajar bagaimana si sistem itu bisa ini, tapi jangan belajar itu, tapi justru belajarlah matematika, belajarlah fisika, kita bentuk dulu si critical thinking-nya ini sebelum akhirnya bikin suatu produk AI gitu. Justru jangan ngebet di AI-nya, tapi di pondasinya dikuatin dulu fisikanya, matematikanya gitu. Nah, itu menurut aku penting juga sih. Kayak tadi temanku, dia jadi data scientist, sebelumnya background-nya akuntansi. Sebenarnya kan mirip ya, mainin logika gitu kan, tapi sekarang dituangkan dalam bentuk data analitik gitu kan. Nah, itu menurut aku masih terbuka lebar banget, dan sebenarnya itu jadi kelebihan kita juga sih ketika kita menguasai bidang yang mungkin critical thinking digital lah ya gitu. Karena misalkan contoh, kalau aku dulu multimedia di animasi gitu, animasi kan ngomongin storytelling kan ngomongin lagi ke belakang, kita tuh mau bikin apa sih ceritanya gitu. Percuma kita 3D bagus banget gitu ya, cahayanya bagus, tapi kalau story-nya nggak kena, apa yang mau ditonton oleh masyarakat? Nah, itu yang menurut aku sense yang harus ditumbuhkan juga selain hard skill-nya ya gitu. Ada kesinambungan antara jurusan satu dengan yang lainnya gitu, pasti ada Iya, betul. yang menghubungkan itu. Menarik. Terus kalau ngomongin soal harus jago apa sih sebenarnya untuk berkecimpung di dunia digital ini, menurut Kak Febrian, skill yang wajib banget dimiliki untuk masuk dan bertahan di dunia digital sekarang tuh apa, dan alasannya tuh apa Kak? Pertanyaan agak susah nih. Kalau berangkat dari apa pekerjaan kita saat ini, maksudnya apa di bidang apa pekerjaan kita saat ini, pastinya fondasi yang paling penting itu jangan kaget atau jangan kaget soal perubahan teknologi yang cepat banget. Sebagai contoh misalkan kemarin kan baru muncul, kita tuh akan digantikan AI gitu kan. Banyak perusahaan, banyak bidang pekerjaan akan digantikan AI gitu. Tapi pada faktanya nggak tahu ya, kita nggak mau bicara tahun depan ya atau di masa depan gitu. Tapi kita bicara sekarang. Tapi faktanya ternyata bukan kalah dengan AI, tapi kita kalah dengan orang yang menguasai AI. Contohnya, sesimpel sekarang semua pakai ChatGPT di sini kan. Iya. Menulis prompt aja harus mikir. Kita nggak bisa lagi
bantu saya buatkan apa. Nah nggak bisa, Iya tapi sih. hasilnya kan jadi tidak sebagus orang yang benar-benar Oke, awalnya mungkin bantu buatkan saya, tapi kan dia spesifik, misalkan dia mau generate image gitu dengan lighting sekian, zoom kemana kameranya, pencahayaannya sekian, bikin di antara sekitar jam 5 sampai 6 sore senjanya kayak gitu. Jadi Otaknya tetap ada di ya situ itu lagi yang gitu menurut ya. aku yang paling penting, karena semua aspek pekerjaan di era digital saat ini butuh itu sih. Gitu. Kita misalkan mau bikin campaign gitu ya, orang digital marketing, campaign apa yang akhirnya ini aku lagi karena belajar bisnis jadi tahu juga nih. Campaign apa bukan konten yang misalkan di situ ada artis terkenal atau influencer terkenal tapi pesannya nggak nyampe, buat apa gitu. Tapi mending konten yang mungkin simple, sederhana kesannya gitu ya, tapi pesannya lebih nyampe, lebih diingat oleh orang. Termasuk bikin film animasi misalkan, masuk bikin produk. Oh, produk tuh apa sih, beneran nggak sih bisa diadop oleh masyarakat? Bener nggak sih usernya akan nambah tiap bulan, tiap tahun? Karena kalau misalkan heboh di awal tapi akhirnya secara traffic menurun ya selesai, maksudnya. Percuma. Iya, kita Iya sih. ujung-ujungnya kan kita ngomongin bisnis ya, mau kerjaan apa di bidang apapun. Kalau revenue-nya turun ya berarti ada yang salah nih dengan konten kita yang nggak nyampe, atau produk yang kita yang ternyata nggak sesuai dengan market. Nah itu yang menurut aku sense of critical thinking itu yang perlu untuk dimiliki oleh insan digital lah kita nyebutnya gitu. Basicnya adalah critical thinking gitu. Ya betul. Karena kalau udah berpikir kritis tuh ya jadi bisa masuk kemana-mana. Iya betul. Segmen terakhir nih kayaknya. Tips untuk anak muda dari Wah kayak udah tua banget. Waduh kayak udah tua banget, jangan dong, saya masih muda. salah ya. Ya udah kayak tua banget. Buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah atau baru lulus, apa langkah pertama yang sebaiknya diambil kalau teman-teman yang di rumah nih ingin masuk ke kerja di dunia digital? Langkah pertama. Oke, langkah pertama untuk mungkin fresh grad ya, atau yang masih kuliah, pastinya belajar sebaik-baiknya. Maksud aku belajar sebaik-baiknya itu ya udah, kita apa yang ada di depan kita selesaikan sebelum kita mikirin yang lebih jauh. Menurut aku itu. Jadi ketika misalkan kuliah di IT, di multimedia atau bidang apapun itu, Do the best. jurusan apapun itu ya betul, selesaikan kuliahnya dengan baik, karena itu benar jadi fondasi untuk di karir selanjutnya di bidang profesional. Itu satu. Yang kedua, saat ini kan nyari kerja susah banget. Even tadi lowongan kerja baru dibuka yang sifatnya associate atau entry level itu baru sejam 2 jam 100 lebih yang udah apply. Jangan berhenti fokus hanya untuk beneran nyari yang full time, tapi nyari juga yang intern. Mungkin ada yang berbayar atau berbayar, itu pilihan masing-masing, tapi menurut aku jangan sampai gapnya antara lulus dengan kerja itu terlalu lama. Kalau misalkan memang dapat tempat magang, ya udah magang aja nggak apa-apa di situ, internship aja di situ gitu, supaya ilmu kita nggak hilang. Itu sambil nunggu pelan-pelan dapat yang full time. Kerja yang lebih baik gitu. Betul, sama jangan lelah belajar, karena kan kita manusia tuh bodoh ya, jadi harus terus belajar gitu. Super sekali. Luar biasa Kak Haidar pengalamannya. Terakhir Kak, pesan-pesan untuk anak muda Indonesia yang mau kuliah nih, tapi mau coba kuliah di luar negeri, tips trik atau kayak gimana caranya gitu. Masih bingung gitu gimana caranya biar bisa kuliah di luar negeri. Oke, mungkin aku coba breakdown ya. Kalau yang pertama, kalau memang sudah punya minat dan bakat, ataupun bukan minat dan bakat, punya minat dan passion, do it, mau itu sosum ataupun tech. Silahkan gitu ya, karena ada yang fokus ke sosial, ada yang fokus ke science and tech. Itu silahkan kalau sesuai minat. Tapi jika misalkan ternyata minat itu belum muncul, kalau aku boleh saran, baiknya ambil science and tech. Science and tech. Kenapa? Itu akan menjadi fondasi yang kuat untuk
nanti di karir selanjutnya atau nanti masuk udah ke dunia profesional. Karena kalau kita bicara sosial itu kan sebenarnya sehari-hari kita juga nggak lepas dari situ gitu ya, cara berkomunikasi dan lain-lain itu kita sesuatu yang akan terimprove juga ketika Science and Tech ini juga baik juga gitu. Tapi kalau untuk yang hard skillnya kan mau nggak mau harus di Science and Tech nih untuk memperdalam ilmunya. Nah menurut aku kalau misalkan belum tahu minat di mana, utamakan ambil yang Science and Tech gitu. Nanti misalkan mau ambil S2-nya, misalkan mau manajemen, sekarang banyak tuh lulusan teknik elektro dan lain-lain atau teknik IT, S2-nya ambil MBA dan lain-lain kan. Nah itu silahkan. Tapi untuk S1-nya menurut aku sarannya kalau misalkan belum punya minat di keduanya ambilnya yang Science Tech. Betul. Yang lagi hype dan berkembang. Iya itu satu. Sama kedua tadi balik lagi ke yang poin yang critical thinking tadi sih. Karena ketika kita belajar, ya meskipun sosial itu juga, sosum itu juga ada ini sih, maksudnya studi case dan lain-lain ada gitu. Tapi setidaknya kalau yang di Science Tech ini kan nantinya kedepannya kan akan related dengan pekerjaan apapun sebenarnya bidangnya gitu. Iya, mau di company manapun kayaknya Betul. ada itu Betul. gitu. Jadi bisa ditumbuhkan dan dipoles di situ sih. Itu Kita kalau hidup menurut di aku. dunia digital sekarang, Iya, teknologi iya. dan sebagainya. Jangan lupa kuliahnya di IU. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak Kak Febrian udah mampir ke sini sharing-sharing, memberikan saran dan obrolan semuanya hari ini sangat insightful banget. Apalagi buat teman-teman nih yang mau kuliah di luar negeri dan mau masuk kerja ke dunia digital, bisa tonton video ini, ikutin saran-saran dari Kak Febrian. Sekali lagi terima kasih Kak Febrian udah mampir. Sudah mengundang juga. Jangan lupa kawan CBN untuk subscribe podcast Ruang Tengah dan bagikan episode ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat dari kami di Ruang Tengah, obrolan yang penuh inspirasi. Bye-bye.